Welcome to Overthinking Podcast. Yang baru-baru ini ditonton atau enggak yang lagi ditonton sekarang apa? Sebenarnya banyak banget ya. Jadi aku nonton ini aku ngelis banget nih, aku ngelis semuanya nih. Aku nonton Taxi Driver 3. Itu lagi seru itu banget yang ya. lagi rame banget. Terus aku nonton Pro Bono. Terus yang baru aku tamatin baru-baru ini tuh ada Case Hero. Tapi Case Hero tuh kayaknya genrenya agak kayak komedi ya. Dia kayak itu loh, kayak genre-genre superhero kayak gitu. Iya, sebenarnya aku belum sempet tonton sih, tapi kayaknya seru juga karena Tapi nonton sih, seru-seru. Seru ya. Dia udah episode berapa? Pokoknya kayaknya endingnya nggak nyampe 10 deh, setahu aku deh. Apa 10 ya? Tapi kerasa gak sih, Cek? Kayak makin lama si drakor tuh episodenya makin dikit. Iya, kalau misalnya udah nonton drakor dari awal nih ya, biasanya tuh episodenya kayak 20. Terus dia kayak merucut jadi 16. Terus sekarang Tapi kan yang paling populer tuh dulu 16 kan? Iya, 16. Gitu. Terus sekarang semakin kesini dia 10, 11, 12. Kalau nggak ada yang 6. Glory tuh kan dipecah 2 part. Iya. Tapi sebenarnya itu 16 kan dia. Seingat aku dulu tuh part pertama 8. Terus setelah itu dia lanjut lagi part 2-nya kan. Jadi kalau di total sebenarnya tetap 16. Cuma makin kesini banyak banget drama yang kayak cuma 12. Gitu kan. Kayak ya pokoknya dia nggak lebih dari itu sih biasanya. Iya. Aku nonton yang baru-baru ini aja. Kayaknya si Kiss Dynamite itu 12 deh, Cek. Nah, itu aku belum nonton yang itu. Itu tuh karena seru itu banget. genrenya itu romance kan, Iya, belum nonton. Iya, benar-benar. Itu tuh seru banget ya. Terus sempat juga trending di Netflix. Kalau ada yang punya Netflix pasti tahu si Kiss Dynamite. Susah banget sih. Cuma gimana ya? Akhir-akhir ini tuh lebih seneng nonton tuh ongoing, kayak ada excitednya gitu loh, Ce. Oh, karena excitednya nunggu dia tiap minggu keluar. Terus kan biasanya di ending episode tuh suka bikin gimana sih? Kayak, ya Allah. Kayak, ya ampun masih nunggu minggu depan. Aduh, apa ya ceritanya gitu kan. Gitu. Kalau Cece tipenya gimana? Kayak aku juga atau? Karena aku tuh anaknya tuh nggak cuma satu drakor sih. Jadi kayak kalau misalnya itu tuh aku biasanya nunggu. Aku tumpuk sih biasanya. Jadi biasanya aku tumpuk, aku baru nonton minggu kedua atau minggu ketiga. Jadi kan udah ada 6. Kayak gitu. Dulu aku tuh sebenarnya nggak into banget sama drakor. Kayak drakor tuh ya mungkin kalau mau dihitung setahun cuma nonton sekali. Bayangkan. Kayaknya sama deh kayak kamu. Jadi kayaknya awalnya tuh nonton drakor ya paling cuma untuk kayak satu judul aja gitu loh. Iya, yang Karena bener-bener kan viral gitu iya, kan. karena aksesnya nggak semudah yang sekarang. Bener. Dan biasanya dulu tuh kalau udah dapet 1 gitu kan, udah tuh dari 1 sampai 16 ditonton semalaman. Langsung maraton. Jadi kayak hari libur sekolah cuman buat nonton drakor. Kayak satu drama itu bisa sehari 2 hari, sehari semalam lah ya. Tapi emang seru maraton. Iya, bener-bener itu seru banget sih. Kayak bener-bener kayak ngabisin waktu, tapi menurut kita tuh itu berguna. Karena itu Padahal gak ada gunanya. ada bagi kita tuh Iya, bener-bener. dopamin naik. Bener. Karena ya pulang kantor udah kayak Kamu pulang kantor gabut gak sih? iya. Makan sampai drakoran. Itu Terus apa sampai drakoran. Sekarang tuh kayak gitu kayaknya. Apalagi kalau makan doang bengong gak ngapa-ngapain kayak hampa banget. Pasti pasang drakor kayak gitu. kayak harus ditemenin opa kalau makan tuh nggak nafsu kalau nggak ditemenin opa. Semakin banyak waktunya jadi makin indo banget sama si drakor. Soalnya kesini-sini ceritanya drakor juga udah lebih bagus. Jadi kayak mereka tuh selalu ada cerita-cerita baru gitu loh. Iya sih, harus diakui sih, aku juga merasa si drakor ini benar-benar apa ya, industri yang upgrade nggak sih? Dia benar-benar upgrade. Kreatif banget. Dari yang kayak fantasy sampai yang relate banget ke hidup tuh ada semua gitu kan. Ditambah lagi ya yang artis-artisnya bener-bener kinclong. Shining, shimmering, splendid. Into banget sama si drakor-drakor tuh pas COVID. Cece pas kapan? Pas COVID lah. Pas COVID. Karena kan kita nggak ada akses keluar ya. Kita nggak bisa keluar kemana-mana.
Terus kayak ya mau ngapain di rumah? Ya udah drakoran. Iya sih, benar. Cari drakor yang kita tuh belum pernah nonton tuh. Yang lama-lama justru Yang lama-lama kita nontonnya pas si COVID itu ya. pas Covid itu. Benar-benar. Dan ditambah lagi pas COVID itu juga akses kita ke si streaming aplikasi ini juga Banyak. makin banyak pilihannya kan. Tapi kalau misalkan kita lihat dari apa ya, sosmed mungkin ya, sama circle aku juga, memang nih pecinta drakornya makin lama Makin lama makin banyak. makin banyak kan. Banyak yang nonton drakor ini, drakor itu, nggak cuman kayak satu yang booming aja. Dulu kan zaman-zamannya, Caca ingat gak zaman-zamannya Apa tuh? Goblin? Zamannya Goblin Bu, tuh drakornya agak lama-lama ya. ya ketahuan umur berapa itu. Seketika saya langsung kayak saya harus ada jeda dulu. Goblin. Oh, Gongyu, oke. Kim Go-eun, oke. Waktu zaman Kim Go-eun tuh masih remaja, masih Makanya masih labil. harus ada jeda dulu nih kayaknya. Goblin, oke. Soalnya saya baru terakhir tuh nonton ada Kim Go-eun yang di Netflix. Iya The lagi. Price of Convention. Itu Oh bagus juga. enggak, aku taunya yang sebelumnya tuh, yang Between apa tuh? yang dia You selalu- and Beat bukan Between You and Me itu apa itu? Everything Else deh kalau nggak salah. Oh, jauh banget. Kayak kita cuma tahu ini gambar yang ini, oh ini pencet oh ya ini. Ini berarti udah beda pengguna Netflix Pro banget ini. Cuma ngeliat itu doang, cuma Iya. ngeliat covernya doang. Oh ya ini. Kalau nggak kita ada trailer ini. Seru nih kayaknya. Dipencet. Nonton. List. Kalau belum sempet list dulu. Kayak gitu. Ini kayaknya. Iya. Sebenarnya aku juga lebih suka ke drakor yang light gitu. Ya terlihat. Iya. Kayak kita udah capek banget dengan kehidupan ini. terlihat tampang mager. Kayak nonton drakor tuh gak mau mikir. Mager mikir. Tolong berikan aku hiburan. Hiburan dan opa-opa cakep. Tolong. Entertain. Jadi lebih suka yang light gitu juga atau gimana? Enggak, aku lebih suka itu yang action, yang thriller, yang drama kayak gitu. Apalagi kalau yang Mikir kayak abis. pembunuhan gitu tuh, kayak yang kriminal detektif gitu, wah suka banget. Kenapa, Cek? Bukannya capek nontonnya? Ada adrenalinnya sendiri, jadi kayak ngelihat mereka itu kayak saling kejar-kejaran penjahatnya atau kayak gimana Iya, tuh, terus benar-benar. mereka kayak merencanakan, oh mau kayak gini tuh kayak ada gregetnya gitu loh. Tapi aku juga suka yang like waktu itu kapan ya? Aku pernah nonton kayaknya beberapa bulan yang lalu, Summer Strike. Ceritanya tuh tentang cowok, ceritanya tuh tentang pemerannya cewek nih. Dia tuh benar-benar kayak menghadapi dunia, maksudnya dunia kerja, dunia dia tuh kayak udah capek banget. Akhirnya dia resign. Terus dia bawa semua tabungannya dia dan dia pindah ke kota, kayak kota kecil gitu, atau desa, aku nggak ngerti lah. Kota atau desa terpencil gitu. Benar-benar mulai hidup dari nol, dari baru. Jadi dia kayak beli atau nyewa satu kayak tempat gitu dan dia tinggal di situ. Ketemu sama orang-orang yang slow living banget. Nah, dia tuh introvert. Ini agak ada romance-nya gitu. Ini ada romance-nya gitu. Terus dia ketemu juga Romcom atau gimana genrenya? kayak sih romcom ya. Terus dia ketemu juga sama cowok juga introvert. Sama. Jadi kayak mereka nih sama-sama saling suka, tapi karena sama-sama introvert jalannya lama kayak gitu. Tapi itu bener-bener itu banget, bener-bener kayak like banget dan kayak bener-bener kayak bagi orang introvert ya, itu kayak bener-bener wah tenang banget nih nonton ini. Coba deh nonton Summer Strike. Yang main siapa? Im Si-Yuan. Oh, iya. Sama ceweknya tuh Sol Yun, mantan AOA kalau nggak salah. Idol mainnya yang Dua-duanya idol ya? Dua-duanya idol. Dua-duanya idol. Keren. Aku tahu kalau misalnya kamu maunya yang like, makan-makan mau nggak? Makan-makan. Apa? Drakornya Yuna. Bon Appetit. Iya, aku nonton itu. Itu harus ditonton. Itu nonton banget Kim Yuna sama AA Brondong. Itu kalau ada yang belum nonton mesti sih. Nonton. Kayak seru sih. Tampilin di sini. Kebetulan lagi ada Prime kan, nonton dramanya Park Sejun, Surely Tomorrow. Itu lumayan mellow menurut aku, tapi masih seru banget buat nonton. Aku suka, selain suka sama Park Seo Joon ya,
Suka jalan ceritanya ternyata. Pas dicobain nonton kayak, seru juga. Itu tuh kayak ceritanya mereka tuh, apa sih namanya, pacaran. Mereka pacaran. Mereka oke. pacaran. Mereka udah pacaran nih ceritanya. Iya, jadi Oke, kayak oke. kan biasanya kalau drakor tuh ada Kan time ininya Ada kan. biasanya kan drakor ceritanya dari PDKT baru pacaran gitu kan. Mhm, Ini udah pacaran. Enggak, pokoknya nggak gitu, Cah. Dia tuh kan biasanya ada drakor tuh sering banget kalau kita perhatiin ya, ada time travelnya. Misalkan kayak ini waktu masih mudanya, terus masa kayak Oh, 30-annya, oke, 40-annya oke, gitu oke. kan. Jadi sebetulnya time sekarangnya itu mereka di umur 30-an gitu. Nah, ditayangin lah mereka tuh sebenarnya pertama kali ketemunya di zaman-zaman kuliah, dan di saat itu juga mereka kayak langsung deket dan pacaran. Jadi mantan pacar. Betul. Oh, oke. Cinta lama bersemi Cinta kembali. lama belum kelar gak sih? Cecep coba ingat lagi deh. Dulu pas kayak belum into banget sama drakor, apa yang pertama Cecep tonton? Drakor pertama. Iya, drakor pertama yang Cecep tonton. Ingat ya? Aku masih inget sampai sekarang. Cheese in the Trap. Itu Kim Go Oh, makanya aku bilang kalau misalnya dari awal aku udah lihat cast-nya dia, apapun genrenya itu pasti aku tonton, dan aku ekspektasiku udah tinggi banget. Pasti bagus kayak gitu. Tapi menurut aku si Kim Go Eun itu kan terkenal banget dan dikenal orang luas tuh dari Goblin ya. Justru aku tahu Cheese and Trap itu pas dia udah main Goblin. Jadi tahu sebelum dia main Goblin. Tahu karena waktu itu webtoon. Oh. Cheese in the Trap itu dari webtoon. Oh, adaptasi. Adaptasinya dari webtoon. Jadi udah baca webtoonnya dulu nih. Terus habis itu kalau nggak salah waktu itu dia Cheese in the Trap nggak langsung nonton, misalnya dia tahun berapa gitu, 2000 berapa, aku nggak langsung nonton tahun itu. Jadi setelahnya itu terus dapat dari teman kan, mau drakor nggak, terus pas aku lihat dia drakornya kan anak kuliahan. Waktu itu belum kepikiran mau drakor yang drama, thriller kayak gitu, belum ya, kayak ya maksudnya kayak like aja lah. Iya, yang romcom aja gitu kan. Gitu. Ternyata itu nggak romcom banget kan gitu. Sebenarnya. itu nggak yang cinta-cintaan model yang kayak Gangnam Beauty itu loh. Iya. Itu nggak kayak gitu ternyata. Jadi kayak apa sih namanya, pas nonton Cheese in the Trap tuh kayak seru banget ternyata. Kehidupan kuliah, tapi bener-bener emang definisi the real kuliah itu nggak semuanya baik-baik kayak Iya, gitu. benar. Kim Go Eun tuh bener-bener ya Goblin aja gitu. Dari situ dia kayak kelihatan stand out banget kan. Aku ini sih waktu itu inget banget ya, amazed banget dari, kan dia ada time ininya ya. Apa sih, timing pas dia waktu sekolah, terus kayak pas dia udah dewasa gitu kan. Kok bisa looknya kayak pas jadi anak sekolah banget, pas udah dewasa ya dewasa banget kelihatan. Itu tuh kayak wah. Kamu bakal lebih kaget juga. Cheese in the Trap dia looknya kayak gimana? Bener-bener beda banget sama yang sekarang. Keriting kan waktu itu dia. dia. Bener-bener keriting pudel itu loh. Keriting pudel dengan rambutnya dia yang warna merah nggak salah waktu itu, keriting Iya, pudel. Merah orange gitu. Bener-bener definisi sama kayak webtoonnya. Si dramanya itu aku tonton jauh setelah dia rilis. Iya, biasanya kita kayak gitu sih, nontonnya jauh setelah dia rilis. Karena ya balik lagi rilis, kita bukan di Koreanya gitu kan. Terus aksesnya juga nggak yang segampang sekarang gitu kan. Dulu aku inget nonton pertama itu si Dream High. Iya itu. Tapi drama kan itu. Iya. Itu juga hype banget itu waktu itu. Wah, aku pas nonton itu kayak keren juga. Karena memang basically aku suka yang film agak musikal gitu kan. Apa sih, film si Hollywood juga suka tuh kalau nonton yang kayak ada campuran itunya, musiknya gitu. Kalau orang yang kayak tahu kebanyakan tuh La La Land. La La Land juga bagus. Iya kan, yang model-model kayak gitu. Nah, si Dream High kan judulnya Dream High apa Dream doang ya? Kayaknya ada high-nya deh. Dream High ya, itu kan. Tolong koreksi. Udah lama banget nonton. Dia itu dulu nontonnya juga kayak dapetnya dari temen. Itu wah keren banget. Kayak itu case-nya juga gitu gak sih? Waktu itu hype banget. Iya, idol semua kan. Iya kan. Idol semua. Itu tuh semua
apa sih awal dari rising star-nya ini gak sih pemain-pemainnya si Susi kan Ya, Susi. main di situ. Terus Ayu juga kan Ayu jadi ada. cast. Tapi ternyata kita referensinya lumayan beda ya. Justru bagus dong. Iya sih bener-bener. Ternyata banyak juga drakor yang Cece tonton tuh aku nggak terlalu ngikutin gitu ya. Aku sih sukanya ya gitu sih. Pertama yang light, terus agak-agak FOMO juga yang macemnya trending di Yang Netflix. trending lah pokoknya. Karena menurut aku kalau trending ya pasti semua orang suka dan cukup di apa ya? Setidaknya pasti standarnya bagus. Ya masuk akal lah. Pasti Iya. kalau misalnya banyak yang suka berarti kan ada something Iya. yang menarik. Gitu. Makanya kayak aku suka tuh Our Beloved Summer. Terus kayak Our Beloved Summer aku juga suka. iya kan kayak Itu dari webtoon juga gak sih? wah aku nggak Itu dari tahu webtoon lagi. juga kayaknya. Itu Karena bagus juga. Pertama aku kan bukan pecinta, bukan dibilang nggak pecinta, gimana ya ngomongnya ya? Kamu kan nonton, nggak yang sampai baca webtoon dan lain-lain kan? Iya, aku orangnya nggak terlalu baca banget yang si webtoon, komik dan lain-lain gitu kan. Jadi si drama atau film Korea yang diadaptasi itu aku nggak terlalu tahu tuh, nggak terlalu ngeh gitu kan. Tapi ketika dia hype atau enggak aku tahu ceritanya oke nih, biasanya aku langsung tonton aja. Kadang ada juga kan orang yang kayak ngebandingin, oh bagusan ininya nih webtoonnya gitu kan. Ya sih, kalau aku kan karena aku kan nonton drakor, baca webtoon juga. Jadi referensinya emang kayak agak banyak gitu kan. Tapi ngerasa ke spoiler nggak sih Cuy kalau misalkan udah tahu webtoonnya? Enggak juga. Karena tuh biasanya misalnya webtoonnya kayak gini, terus nanti drakornya kayak gini, kayak gitu. Enggak biasanya tuh jarang yang 100% sama atau enggak bisa 100% sama. Jadi kayak visualnya misalnya udah nih kayak gitu kan, kayak ID Gangnam Beauty itu kan visualnya udah pasti Chanwoo dari awal. Nah pas ketemu Eunwoo, iya emang visualnya Eunwoo kayak gitu. Jadi kayak visual yang waktu baca webtoon itu udah langsung tersalurkan di drakornya kayak gitu. Drama yang mirip banget sama webtoonnya, sama drama yang jauh dari webtoonnya. Aku sih biasanya nggak terlalu ngebandingin kayak gitu ya. Nggak terlalu bandingin? Iya, kalau misalnya yang di memori aku yang masih membekas itu ya si itu, ID Gangnam Beauty itu. Karena Cha-eun-woo banget ya? Karena Cha-eun-woo banget. Cha-eun-woo Terus awalnya keluarnya Cha-eun-woo kayak jujur Lee banget suka dia di aktor sih. Itu gantengnya silau, men. Dia tuh pas acting pokoknya udah perdrakoran, perfilman udah kayak wah. Itu gantengnya bener-bener silau banget dia. Justru aku maksudnya tahu Cha-eun-woo terus langsung tahu dia idol kan ya penasaran dong kita. Iya. Kayak apa sih dia kalau idol gitu kan? Mau tau nggak? Aku tuh nggak tahu dia idol. Tadinya juga nggak tahu. Aku tuh taunya dia aktor. Baru setelah dia booming kesini-sininya. Iya baru tahu. Baru tahu kalau ternyata dia tuh idol. Sama banget. Aku juga karena menurut aku dia nggak ada bentukannya idol ya, tapi ternyata dia idol gitu kan. Kayaknya aku inget deh. Udah Eunwoo banget. Dia gitu. juga yang booming itu yang sama Moon Gayong ya? Moon Gayong. Iya, True Beauty kan? Iya, True Beauty juga. True Beauty juga kayaknya dari webtoon bukan? Webtoon juga sama. Iya benar-benar. Kayaknya memang penulis atau yang produksi drama nyari mungkin emang sosok ganteng. Sosok gantengnya tuh emang dia Noel. Coba deh. Tapi iya sih dia tuh kayak nggak ada yang ini ya. Bener-bener gantengnya tuh silau dan sekali ngeliat tuh langsung nempel di iya, sini bener-bener. tuh. Kayak beda gitu loh gantengnya. Kayak semua aktor pasti ganteng. Iya. Gitu kan. Kayak ya itu Park Seo Joon, Goyoung dan lain-lain gitu kan. Ganteng-ganteng, tapi Cha-eun-woo tuh kayak beda. Eunwoo itu punya, ya itu gantengnya silau tuh langsung kayak sekali lihat langsung kayak nempel di sini. Wow, dia Eunwoo kayak gitu. Iya bener-bener kayak gitu tahu Cha-eun-woo. Tapi dia termasuk jarang ya main drama dan film atau aku yang nggak tahu ya. Dia belum keluar lagi kayaknya. Iya, kayaknya dia termasuk jarang ya. Dia kayaknya mungkin pilih-pilih project juga kan. Mungkin ya. Jadi ada nggak favorit yang dari idol? Terus dia aktor. Selain Cha-eun-woo. Kok kamu buat aku mikir sih? Aku tahu. Siapa? Sung Jae.
Yok Sung Jae, BTOB. Ah. Yok Sung Jae, BTOB. Iya. Dia kan sering main yang komedi-komedi gitu kan. Iya. Iya, dia ganteng sih memang. Di Golden Spoon. Oh, Golden Spoon. Terus dia kan ada di Guardian tuh. Ah, iya bener-bener yang jadi Itu. cucunya kan. Ya. Terus ada dia. Aku nonton dia awal banget itu di mana? Who Are You? Oh. Yang School 2015 tapi ya. Itu Itu ya bener sih, dia jadi itu juga. Jadi apa namanya? sport kan. Ya, support aktor. Bener-bener. Terus dia yang main film, yang main drakor horor tuh Mystic Pop-Up Bar. Nah itu dia main sama lawan mainnya Park Seo Joon yang di apa tuh? Lupa lagi aku. She was pretty. Ya kan? Iya Ya kan? itu yang aku juga nonton itu si Was Pretty itu. Itu juga keren banget sih. Itu juga bagus sih. Itu Legend bagus itu sih. legend. Itu legend banget. Itu definisi bener-bener legend karena tuh pengambilan gambarnya, terus cara dia ngomong, cara nge-shootnya itu bener-bener beda sama drakor sekarang. Iya, benar. Itu kelihatan banget itu bedanya. Benar. Dan ada lagi satu yang benar-benar bikin aku abis itu nonton drakor terus. Cece tahu nggak yang booming di COVID? Apa? Diotes ya? Dots itu. Iya, Diotes. Nggak, bukan. Dia kan tahun 2018 atau 17 Soalnya gitu. banyak banget teman-teman aku yang nonton drakor gara-gara Descendant of the Sun itu. Ya, tapi aku nonton sebelum COVID. Iya, makanya kalau itu sih aku nonton sebelumnya. Tapi ada drakor yang menurut aku booming di saat COVID itu dan bikin aku juga jadinya Booming nonton juga. juara. Yang bikin aku juga Ini akhirnya harus ada efeknya duar. Iya. Oke, back to topic. Nah, ada Apa sih, penasaran banget. Intronya panjang banget. Apa nama drakornya? jeng. Teng teng teng. Teng 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 teng. Drun. Nggak kelar kita. Buka tirai pelan-pelan. Pilih di kantong apa selangkut celana? Pilih pulang. Aduh, capek banget. Jadi ada saat COVID, Apa tuh? di saat kita sudah bisa akses Netflix dan drakor itu juga baru rilis di saat itu. Bener-bener definisi baru rilis. Iya, jadi Oke. kayak macamnya drakor-drakor sekarang kita tonton gitu. Dia udah rilis di tahun itu gitu dan booming di tahun itu dan aku nonton di tahun itu gitu. Kasih clue nggak bisa, depannya aja. Tiba-tiba kayak gini terus bener-bener dari awal sampai akhir intronya panjang kan, kayak bingung ya drakor apa. Terus gak kasih tahu genrenya apa. Genrenya tetap romcom. Oke, ya Genre- kenapa aku harus bertanya ya? Kenapa aku harus bertanya? Jadi Kamu kan Caca ya? ini nggak nyampe nih aku nih ngomong nih. Udah mau pilih Kan tadi kata kamu. Coba di tebak. Coba muter tebak. lagi nih. Kamu kan Caca. Tapi Homcom Caca kayaknya 2004 2003 nggak sih? Masa sih? Masa dia lama banget? Dia udah kayaknya baru-baru ini justru antara 2020 dan 2021. Oke. Itu ada yang namanya Chloe. Crash Landing on You. Itu drama yang bikin aku langsung nonton drakor selanjutnya. Aku nonton si Crash Landing on You tuh pas lagi hype-hypenya banget. Justru aku tuh itu bisa dibilang hot news atau topik yang terhot waktu lagi apa sih, terisolasi. Waktu kita lagi WFH dan aktivitasnya cuma di rumah. Apa sih namanya? Apa sih waktu itu?
work from Yang home. di lock nggak sih? Yang kita lagi di lock? Iya, lagi lockdown. Iya, Itu. lockdown, ya. Itu jadi kayak topik yang apa ya, menyenangkan, menyegarkan sama teman-teman aku. Ya, terus juga ternyata mereka jadi real couple kan Iya, sekarang. real couple sampai Ya sekarang. ampun, sweet dengan, banget deh. Dengan bayi-bayi gemoynya itu. Hmm. Satu aja, dengan bayi gemoynya. Soalnya nanti kalau misalnya bayi-bayi itu kayaknya udah konteksnya beda. Agak ini ya, faktanya melenceng. Nah, Cece, kalau mau lihat drama baru, nih ceritanya Cece udah kehabisan drama. Stok drama. Udah kehabisan stok nih untuk ditonton, udah selesai Ya. semua. Nah, hal pertama yang Cece consider untuk ditonton, lihat pemainnya dulu, cast-castnya, atau lihat jalan ceritanya. Kayak di trailer kan kita udah kelihatan tuh, atau enggak di sinopsis gitu kan. Biasanya udah dikasih tahu ini ceritanya soal apa. Kalau sekarang lihat trailer. Oh, lihat trailer. Ya, kalau sekarang lihat trailer karena kecuali untuk Kim Go Eun ya, tolong. Itu kalau itu kan aku udah pas tahu tuh. Aku nggak perlu lihat trailerin lagi, udah aku masukin list. Tapi kalau misalnya selain itu, biasanya aku lihat trailernya dulu. Jadi kalau misalnya aku, kayaknya seru nih, aku tonton. Oh, kayaknya seru, aku nonton. Kayaknya itu udah terjadi hampir setahunan ini deh kayaknya. Kalau misalkan aku abis nonton satu drakor nih, misalkan aja Itaewon Class. Itaewon Class, oke. Misalkan. Nah, itu aku suka banget kan ininya, drakornya. Aku biasanya cari tuh drama atau film si cast-castnya. Jadi yang kayak berhubungan sama itu kan. Justru kayak flashback jadinya. Mereka ngeluarin pernah main apa aja gitu kan. Baru aku nontonin. Tapi kalau misalkan yang baru banget, biasanya ke aktor-aktor favorit. Ya yang legend-legend lah biasanya tuh udah langsung otomatis tertarik gitu. Tapi biasanya balik lagi sih ya, kalau ceritanya agak-agak kurang cocok gitu ya sama kita, skip. Berat dikit kayaknya nih. Agak-agak berat mikir dikit, aduh kayak gue gak bisa nih. Tapi aku tuh sempet nonton yang berat, itu tuh tahu nggak Ceh, yang Weak Hero. Weak Hero yang dari webtoon Hero juga Weak bukan atau sih? Weak Hero gitu. Balik lagi ya, aku nggak nonton webtoon, aku nggak baca webtoon, aku nggak tahu. Tapi itu sempat booming juga menurut aku. Cece berarti belum nonton ya? Belum, aku belum nonton Cobain Weak deh. Hero. Dia Nanti aku action, nonton deh. seru banget soal pembulian sekolah. Pokoknya seputar sekolah. Bully-bully di sekolah gitu ya? Seru sih, seru banget, konfliknya seru. Terus pemain-pemainnya juga cakep-cakep gitu kan. Oke. Terus juga actionnya juga seru juga. Ada juga yang ngebekas di aku tuh, Glory. Tahu nggak? Glory Song Hye Kyo kan? Itu tuh juga menurut aku keren banget. Dan dari situ, enggak sih sebetulnya, aku suka lawan mainnya Song Hye Kyo tuh si Pak Dokter. itu juga kayaknya dia banyak ambil project yang benar-benar itu deh, yang benar-benar beda-beda gitu loh. Dan sempat jadi lawan mainnya Kim Go Eun di Exuma kan? Iya dia itu. Yang bagus itu juga dia main di Youth of Mayday. Itu dia lead cast-nya. Iya kan, di Glory ya. Itu salah satu aktor yang menurut aku juga keren banget sih acting dan list dramanya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin yang visualnya ala-ala vintage gitu, ada beberapa bisa dibilang part itu The King kayak gitu juga, kayak The Youth, ya kan? Iya, sama. The King juga. Itu drakornya Kim Go Eun. Kita mesti di-highlight ya, itu The King Go Eun. Favorit kita. Ini kayaknya udah favorit banget, udah kayak udah nggak terbantahkan sama sekali. Karena memang ya harus diakui sih, menurut aku juga dia top list banget kalau soal karya-karyanya. Tapi selain Kim Go Eun, aku juga suka banget sama aktris tuh yang namanya Kim Tae-ri, tahu nggak Ceh? Kim Tae-ri, yang membekas banget itu. Selamat atas. Meskipun sudah terlambat, selamat atas pernikahan Hedo. Itu ngetrend banget ya. Kalau nggak salah
judulnya 2521 ya? Iya, 2521. 2521 itu juga favorit aku banget. Tapi setelah dipikir-pikir emang sebenarnya agak nggak, maksudnya kayak kenapa harus putus gitu. Agak Kayak itu tuh disayangkan nggak, sih. kayak bukan alasan untuk putus. Apa Uh. sih? Tisu, mana tisu? Kayak aduh kita greget banget, tapi secara storyline dan keseluruhan ya bener-bener bagus sih Itu ceritanya. emang bagus. Terus ya sebenarnya di real life ya emang kayak gitu, nggak ada Iya, apa-apa ya putus Iya, kayak gitu. bener-bener. Ya emang udah bukan jalannya aja. Cece ada nggak yang kayak top 3 drakor? Top 3 drakor ya. Aku nggak sevintage itu ya. Aku nggak mundur banget. Taxi Driver sih. Taxi Driver itu masih nomor satu. Tapi Taxi Driver juga kan pertama rilis kayaknya tahun 2003 Yang atau satu kan, yang yang satu pertama itu. kali banget. Aku kan nontonnya deket-deket sini. Jadi kayak Taxi Driver 3 lagi booming, terus aku kayaknya pernah nonton Taxi Driver 1 tapi belum selesai. Terus aku baru ingat kayak, oh, kayaknya aku belum nonton dia sampai habis deh. Kayak gitu. Akhirnya baru setelah Taxi Driver 3 ini keluar, aku nonton episode pertama, and then aku balik lagi ke episode yang Taxi Driver yang pertama. Oh, oke. Jadi Cece nontonnya di Mundur terus agak bolak-balik juga ya menurut aku. Iya, Jadi mundur. satu terus ketiga lagi gitu kan. Aku tetap nonton, jadi kan aku nonton 3 yang pertama. Terus aku ngerasa kayaknya aku nonton yang pertama deh. Jadi aku mundur lagi nih. Taxi Driver yang 1, aku nonton dari episode 1, baru aku maraton ke Taxi Driver 3 yang sekarang. Oh, Kayaknya sih dia udah tamat ya. Ini udah tamat. Oke, Aku belum nonton yang 15-16 kayaknya. Oke. Jadi akhirnya nonton yang pertama karena Taxi 3. Iya, karena Taxi 3. Oke. Jadi kayak dia masih benar-benar top banget ini, karena kayak masih fresh banget. Terus yang kedua apa ya? Sebenarnya tuh genre aku tuh gitu-gitu aja sih sebenarnya. Enggak yang gimana-gimana banget. Tetap yang punyanya Kim Go Eun yang paling baru. The Price of Convention itu. Berat karena ya. Itu aku nontonnya kayak benar-benar bagi orang lain tuh kayak apa sih kayak gitu kan, itu banget, kayak apa sih namanya tuh harus dipikirin gitu. Aku nontonnya kan nggak pakai mikir, jadi kayak wah keren banget sih ini endingnya benar-benar keren, meskipun akhirnya tuh dia bisa ngebalik dari satu keadaan A jadi keadaan B. Aku nggak spoiler ya guys. Dari satu A ke keadaan B, jadi kayak ini benar-benar keren banget. Yang ketiga apa ya? Yang ketiga mari kita kasih list yang nggak berat-berat banget. Apa tuh? Majesty. Bon Appetit Majesty. Itu aku suka banget. Itu Cece suka banget. Suka banget soalnya kayak colorful aja. Kayak terus dia colorful, ceritanya sebenarnya berat lah. Soalnya kan itu kan kayak perebutan kekuasaan tahta gitu kan. Tapi karena dia fokusnya ke makanan, kan jadinya itu kayak nge-refresh mata juga, terus nge-refresh kayak gara-gara liat ini gue jadi pengen ini deh. Lihat ini gue jadi pengen makan ini, kayak gitu pernah kan? Iya. Kalau misalnya kita nonton drakor kayak enak banget sih dia makan ini ya kayak gitu. Kalau aku lihat di sosmed tuh jadi ada gini, Yuna jadi wife materials banget. Iya. Apalagi kan dia katanya masak sendiri semuanya kan. Iya, bener. Yang pertama ya pasti itu yang tadi kita bahas, si 2521 itu aku suka banget. Aku mau tau gak, aku mau tebak apa? Goblin, aku pengen bilang kayak gitu. Goblin juga. Itu seru banget ternyata pas aku apalagi itu di era-era aku belum into banget sama perdrakoran. Iya. Ya, terus aku ngeliat itu kayak wah keren banget gitu kan. Jadi kayak seru gitu. Cuman memang balik lagi aksesnya nggak semudah sekarang, akhirnya nggak terlalu Masih ngulik nggak tahu gitu yang... kan. Berarti tinggal satu ya. Tinggal satu lagi ya. 2521 Goblin, satu lagi aku coba pilih Startup. Boleh masuk. Cece tahu pernah nonton? Tahu. Salah satu drama Korea by Suzy yang menurut aku keren banget adalah si Startup. Ya. Startup. Terus juga pada saat itu juga sempat ada trending ini kan, second lead syndrome. Iya, Si itu. Han Ji Pyong deh kalau nggak salah dramanya. Nama di dramanya ya. Jadi menurut aku itu salah satu yang oke banget dan rekomendasi. Karena tuh waktu nonton Startup, orang-orang tuh jatuh cintanya sama second lead-nya. Iya, yang akhirnya
punya drama Hometown Cha-Cha. Bukan Caca itu yang aku bilang. Karena aku juga salah satu yang terpesona sama second lead-nya. Oh iya. Iya, aku benar-benar kayak waktu nonton itu jadi kayak udah gitu kan dia senyuman manis banget ya. Terus dia juga jadi second lead dia bukan jadi second lead juga nggak sih? Dia jadi suaminya Ayu. Di When Life Give You Tangerine nggak Tangerine. sih? Dia jadi suaminya si Ayu kan? ya. Nah, itu ikonik Yang- banget. yang kepalanya sengklek. Emang gitu? Iya kayak gitu. Aku tahu yang kepala sengklek. Judulnya emang gitu. Iya benar-benar When Life Give You Tangerines itu. Sebetulnya aku juga suka banget kalau Lee Harry itu main drama atau film. Dia ikonik banget sih menurut aku untuk yang tema-temanya, apalagi remaja tahun-tahun Gumiho. Dia main Gumiho. Iya, sama yang itu Kan kan. ganteng banget. Lupa lagi namanya. Tapi itulah yang ganteng. Kayaknya seru juga tau ngebahas drakor lama Iya yang sih, masih kita ikonik harus- gitu. Kita kayaknya harus ini deh part 2. Tapi khusus yang buat ngebahas drakor yang di bawah 2020. Karena kan itu kayak udah bener-bener lagi jadi legend ya, ikonik gitu ya. Bisa sih. Mungkin menurut aku kalau drama-drama yang di bawah 2020-an itu fokusnya lebih ke ceritanya yang kuat. Iya. Justru dari si drama yang bagus itu pemain-pemainnya jadi rising star. Ngomong-ngomong makan siang, Cece ada nggak yang akhirnya beli makanan atau minuman gara-gara nonton itu di drakor? Aku kayaknya semua referensi makananku dari drakor juga deh. Iya. Aku suka ramyeon kan, tuh Ya ramyeon. Ingat yang waktu yang ampun. capageti dicampur apa itu yang jadi capageti. Nah, itu aku pernah nyoba juga. Ya ampun. Tteokbokki, aku suka tteokbokki. Oh, Odeng itu tuh udah nggak perlu dipertanyakan lagi ya, odeng itu ya. Terus tau gak sih yang hacksnya beli apa namanya es batu di Mart itu, terus dikasih sama minumannya. Nah, aku juga nyoba. Yang pouch itu kan. Iya, itu aku juga nyoba, itu enak banget. Samyang. Walaupun harganya lebih mahal dibandingkan Indomie. Ya kan kamu makannya nggak tiap hari. Iya, Kamu benar. makannya kan seminggu sekali ketika ingin merasakan suasana drakor sambil nonton drakor, beli samyang, terus di atasnya dikasih keju mozzarella. Itu jadi lapar. Jadi lapar. Kita boleh makan sekarang gak sih? Caca punya apa? Apa kita Tolong. order tteokbokki apa ya? Ada tteokbokki. Oke Adegan lah. masak-masak juga nih abis ini. Iya, kita kayaknya abis ini mau order semua Terima makanan perdrakoran gitu. Iya kan? Iya, kayaknya enak juga deh kayaknya. Nggak heran sih, maksudnya Capcay. itu juga. Banyak semuanya mau Jampong. makan. Jampong. Itu yang akhirnya banyak apa ya? Resto-resto Korea. Iya, resto-resto, Barbecue makanan-makanan Korea. ala-ala Korea kan. Pokoknya adalah satu Korean tempat baru apa? ala-ala gitu kan. Makanan apa? Mie Korea, apa Korea gitu. Belakangnya Korea. Kalau nggak belakang depannya. Benar-benar. Korean milk. Hmm, Korean apa? hmm, Korean apa? hmm. Itu tuh pasti udah hype banget. Itu Korean hype banget. opa. Beda, itu bukan makanan. Jadi kita mau masak dulu, kita mau beli dulu abis ini. Kalau drakor favorit kalian belum ke list atau belum kesebut nih sama kita nih, belum kesebut Atau nih. belum pernah kita tonton? Yes, kasih aja rekomendasinya. Tolong kasih Dari- rekomendasi yang lain yang lebih fresh, yang lebih bombastis. Lebih bombastis. Sekian dan terima gaji. Terima kasih. Mau beli tteokbokki. Bye bye.